Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, para pemerhati desa, dan para pegiat desa dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Kali ini kita masuk kembali ke ruang podcast setelah kemarin kita 2 minggu berada di lapangan. Bagaimana kita melaksanakan perencanaan pembangunan desa sehingga outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Sahabat desa, panteng terus Wangun Sari Channel sehingga kami terus bersemangat menyampaikan perkembangan desa sehingga menjadi referensi buat kalian ya, di desa masing-masing. Bagaimana sebenarnya tahapan perencanaan pembangunan desa sampai realisasi kegiatan desa kalian berada. Sahabat desa, kali ini saya akan mencoba membedah tata cara pengadaan barang dan jasa di desa ya. Bagaimana tahapannya dan apa saja yang diperlukan, kemudian siapa saja yang terlibat. Saya akan coba, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi referensi buat kalian semua sehingga tidak ada lagi salah kaprah di dalam mengkritik atau memberikan masukan terhadap desa kalian masing-masing. Sahabat desa, hari ini saya akan mencoba memberikan materi bagaimana pengadaan barang dan jasa di desa yang benar. Tentunya di desa kalian masing-masing punya regulasi ya, punya perda masing-masing. Nah, bagaimana perda yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa itu kalian bisa baca, kalian bisa searching. Kalau kita di Kabupaten Sukabumi, saya hari ini akan mencoba memaparkan itu. Dan jika itu memang kurang paham, mungkin kalian bisa berkomentar di kolom komentar kami. Tapi yang subjektif ya, tentunya tidak keluar daripada judul yang akan kita bahas hari ini. Sahabat desa, pedoman hukum pengadaan barang dan jasa yang ada di kita yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa di desa, kemudian LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia, kemudian Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui swakelola. Ada dua ya, sudah terlihat. Ada swakelola, ada melalui penyedia. Kita lihat bagaimana tahapannya seperti apa dan siapa yang terlibat. Sahabat desa, langkah pertama adalah langkah perencanaan. Perencanaan itu ada 4. Ada perencanaan, ada pemilihan penyedia, ada pelaksanaan pengadaan, kemudian ada penyelesaian pembayaran ya. Ada rencana, ada pemilih penyedia, kemudian pelaksana pengadaan, kemudian daripada yang terakhir adalah penyelesaian pembayaran. Jadi tidak boleh nunggak ya, harus dibayar. Bagaimana tahapannya? Proses atau tahap pertama yang harus dilakukan dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah yang pertama, proses perencanaan yang meliputi analisa kebutuhan dan fungsi, bagaimana penentuan skala prioritas kebutuhan. Jadi ditentukan dulu ya kegiatannya, kemudian skala prioritasnya apa. Biasanya itu ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi RKP. Ada kita lihat daripada prioritas yang diusulkan oleh masyarakat yang ditetapkan dalam RKP tersebut, kita lihat kebutuhannya ya. Kemudian yang kedua, menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana serta membuat draft anggaran dan biaya. Jadi draft dulu kita buat ya, karena ini masih dalam tahap rencana. Jadi kita membuat draft rencana anggaran biaya. Kemudian tahapan dan hal yang harus diperhatikan pada perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama, kita harus perhatikan identifikasi dulu kebutuhan. Apa sih kebutuhannya? Kita mau membangun jembatan, apa saja kebutuhannya? Terus akar permasalahannya apa ya? Kita harus punya pemetaan seperti itu. Tahap ini adalah awal yang dari perencanaan pengadaan dan merupakan tahapan yang sering diabaikan karena tidak paham terhadap perencanaan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Ketika kita di dalam perencanaan itu tidak matang, maka hasilnya pun jangan harap untuk sesuai dengan keinginan daripada kita dan warga masyarakat kita. Jadi ketika kebutuhan itu misalkan 100 juta, kita hanya menganggarkan 80 juta, maka kegiatan tersebut tidak akan tercapai dan tidak akan selesai. Yang ada adalah timbul masalah.
Nah, kemudian identifikasi kebutuhan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan real yang merupakan jumlah kebutuhan barang atau jasa yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang dan jasa kegiatan tersebut. Jadi jelas ya, yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan sampai terjadi kebutuhan di rancangan berdasarkan anggaran, sehingga yang seharusnya anggaran berbasis kinerja malah berbalik menjadi kinerja berbasis anggaran. Salah satu contoh nih saya contohkan ya, misalkan kita membeli komputer ya. Nah, kemudian kita melihat di perangkat desa itu ada 11 perangkat, kawat dan kasih ditambah sekretaris desa. Nah, kemudian ada kadus. Yang dibutuhkan itu hanya misalkan kita 3 unit komputer. Nah, kemudian kita beli untuk 11 perangkat tadi, kasih, kawur ya, kadus, kemudian sekretaris desa, kita beli semua. Maka secara otomatis itu tidak dibenarkan. Jadi kita membeli kebutuhan, membuat kegiatan itu berdasarkan daripada kebutuhan kita ya, jangan aneh-aneh. Jadi kalau memang mereka sudah punya unit komputer atau laptop atau apa namanya itu untuk alat penunjang pekerjaan mereka, jangan coba-coba untuk menganggarkan semuanya ya, karena sayang, sehingga uang itu tidak terserap dengan baik karena bertumpuk di kegiatan tersebut. Lanjut. Kemudian yang kedua, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran. Ada pengadaan barang dan jasa, tidak hanya memperhatikan biaya barang dan jasa sendiri, melainkan harus memperhatikan biaya administrasi dan biaya pendukung barang dan jasa yang akan diadakan. Salah satu itu adalah biaya instalasi, uji coba, dan pelatihan terhadap barang dan jasa. Jangan sampai membeli barang kemudian sulit, kita nggak bisa memasangkan barang tersebut. Contoh, kalian beli AC nih di desa karena panas ya, seperti saya nih ya, beli AC, kemudian kita di dalam rencana anggaran biaya itu hanya menganggarkan untuk AC-nya saja, sementara untuk pas memasangnya tenaga ahlinya itu tidak dianggarkan. Pertanyaannya, akan terpasang nggak aset tersebut? Tentunya tidak akan terpasang kecuali kalian bagian daripada tenaga ahli ya. Itu jangan sampai begitu, sehingga barang tersebut menjadi barang yang mubah, tidak bisa digunakan karena tidak ada anggaran untuk pemasangan barang tersebut. Kemudian harus dianggarkan biaya untuk pengadaan dokumen pemilihan, sehingga tidak ada lagi penarikan biaya penggandaan pada saat pendaftaran penyedia. Jadi semuanya harus tersusun di dalam RAP, semuanya harus pas, barangnya, untuk pelaksanaannya, untuk tenaga ahlinya. Jadi ketika realisasi kegiatan tersebut, pembelian barang tersebut tidak ada permasalahan. Kemudian yang ketiga, penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan. Yang pertama adalah salah satu penyebab lambatnya daya serap adalah pemaketan pekerjaan yang tidak sesuai. Tuh ya, tadi itu seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian ketidaksesuaian pemaketan pekerjaan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa, utamanya untuk memenuhi kualifikasi dari penyedia barang tersebut. Karena ketidaktelitian dari mulai kita berkomunikasi dengan penyedia, bekerja sama dengan penyedia, asal-asalan, sehingga hasilnya itu menjadi permasalahan. Kemudian poin keempat, penetapan kebijakan umum tentang tata cara pengadaan ya. Jadi kebijakan umum pengadaan. Tata cara pengadaan yang perlu ditetapkan adalah apakah pengadaan tersebut dilakukan dengan cara swakelola atau dengan menggunakan penyedia. Terkadang karena hal ini diabaikan, maka baru kalang kabut kalau menjelang akhir tahun. Nah, biasanya ini nih. Jadi kalian harus paham, kalau di kita nih anggaran di atas 200 juta, maka wajib untuk menggunakan penyedia atau lelang. Tapi kalau di bawah itu bisa swakelola. Lanjut. Paham ya? Kemudian yang kelima, penyusunan kerangka acuan kerja. Apa itu penyusunan kerangka acuan kerja? Yang disebut biasa itu KAK ya. Salah satu salah kaprah yang sering terjadi dalam pengadaan
adalah pemahaman bahwa kerangka acuan kerja itu hanya untuk jasa konsultasi. Padahal kerangka acuan kerja itu dibutuhkan untuk seluruh jenis pengadaan. Jadi semua kegiatan itu harus memakai kerangka acuan kerja. Kemudian poin berikutnya, di dalam kerangka acuan kerja ditetapkan uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan besarannya biaya total yang dibutuhkan. Tuh kan, dari tenaga ahli, spesifikasi teknis itu harus benar-benar terorganisir, harus benar terdeteksi, sehingga di dalam RAB itu benar-benar teranggarkan. Kemudian khusus untuk jasa konsultasi agar memperhatikan kesesuaian antara jenis tenaga ahli yang dibutuhkan dengan jenis pendidikan akademik, ya. Jadi kita harus sesuai. Kalau memang itu ahli bangunan, ya kita ambil. Jangan kita mau membangun rumah tidak layak huni, kita mengambil orang yang ahli misalkan di pengaspalan. Itu salah ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kemudian poin ke-6, penyusunan jadwal kegiatan pengadaan. Jadi harus tersusun ya. Jadwal kegiatan yang disusun adalah jadwal kegiatan pengadaan, bukan jadwal kegiatan pelelangan. Sehingga pada jadwal ini harus tergambar tahapan rencana umum pengadaan, kemudian persiapan, kemudian pelelangan atau pelaksanaan, baik itu oleh penyedia maupun swakelola, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima, serta pemeliharaan apabila diperlukan. Jadi ya, di dalam KAK ini harus benar-benar sampai nanti setelah dibangun, apakah ini jalan akar rusak, kemudian bagaimana, itu bisa kita menganggarkan untuk rehabilitasi atau biasanya perbaikan lah gitu ya, atau apalah itu namanya di kalian. Lanjut. Ini ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 55 huruf 1, yaitu angka 1, pengajuan SPP. Nah, ini harus diperhatikan nih, biasanya oleh sekretaris desa, kemudian kaur kasih, kepala desa, dan daripada kaur kasih tadi ya. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa dilakukan setelah barang dan jasa diterima. Jadi ketika barang datang maka SPP dikeluarkan. Itu satu. Yang kedua, pengajuan SPP atau surat permintaan pembayaran ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, kemudian penerimaan barang dan jasa. Jadi pernyataan tanggung jawabnya, kemudian penerimaan barangnya, udah diterima nih, barangnya sesuai spesifikasi yang kita minta, maka wajib untuk mengajukan surat pembayaran ya, surat permintaan pembayaran. Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretaris desa berkewajiban A. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran, kemudian menguji kebenaran penghitungan tagihan atas beban APBDes, kemudian pembayaran, kemudian menguji ketersediaan dan untuk kegiatan dimaksud, kemudian menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh KUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi posisi sekretaris desa ini kan sebagai verifikator. Ketika KUR dan Kasih mengajukan surat permintaan pembayaran yang ada di sistem itu yang disebut SPP, ketika tidak ada kesesuaian, maka verifikator seorang sekretaris desa berhak menolak daripada permintaan pembayaran tersebut. Dan jika itu memang kesesuaiannya antara SPP dan RAB yang ada di dalam rencana anggaran biaya yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, maka sekretaris desa berhak menyampaikan SPP tersebut untuk ditandatangani oleh kepala desa dan disetujui tentunya ya, sehingga kegiatan tersebut dapat dicairkan atau permintaan kegiatan tersebut dapat dicairkan. Lanjut. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini pernyataan siapa saja sih? Pertanyaan ini yang sangat banyak sekali tentunya diterima oleh kami. Siapa saja yang terlibat di dalam pengadaan dan barang dan jasa di desa? Yang pertama itu adalah kepala desa.
Kepala desa menetapkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, kemudian mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di rencana kerja pemerintah desa sebelum dimulai proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan. Artinya di dalam penyusunan RKP, kemudian di dalam penetapan RKP, biasanya di November itu Pak Kades menyampaikan. Kemudian 3, menyelesaikan perselisihan antara Kasih Kawur dengan TPK. Hal terjadi beberapa pendapat jika terjadi ya perselisihan antara Kasih dan Kawur. Kasih mau ini, Kawur mau ini, yang garisnya itu, maka kepala desa wajib untuk menyelesaikan itu. Kemudian yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa itu adalah Kasih dan Kawur. Kedudukan di pemerintah desa ada kepala seksi dan ada kepala urusan. Yang pertama, menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Ini Kasih dan Kawur wajib menyiapkan ini. Yang kedua, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK, mengadakan pengadaan sesuai ambang batas, nilai kegiatan yang ditetapkan Musembangdes, kemudian menandatangani bukti transaksi pengadaan, kemudian 5, mengendalikan pelaksanaan pengadaan, menerima hasil pengadaan, kemudian melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa, kemudian menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Jadi ketika penetapan, kemudian menyampaikan dokumen, terus mengadakan pengadaan barang dan jasanya, kemudian menandatangani bukti pengadaan, mengendalikan pelaksanaan, kemudian menerima hasil pengadaan sampai berita acara setelah terima kegiatan tersebut. Lanjut. Kemudian pihak yang ketiga yang terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa adalah TPK. Apa itu TPK? Kalian mungkin sudah tahu, adalah tim pelaksana kegiatan di lapangan. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh tim pelaksana kegiatan yaitu melaksanakan swakelola. Yang kedua, menyusun dokumen lelang. Yang ketiga, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia. Yang keempat, memilih dan menetapkan penyedia. Yang kelima, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasih dan Kawur. Yang keenam adalah mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Nah, TPK bukan hanya diam di dalam pelaksanaannya saja. Nah, ketika di waktu pelaksanaan rame, padahal ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh TPK, yang harus diperhatikan oleh TPK. Yang tadi saya sebutkan ada 6 poin ya. Melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan kalau memang itu harus di penyedia ya, harus kita menggunakan penyedia, memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa kelengkapan dokumen daripada penyedia, kemudian melaporkan hasil pengadaan kepada Kawur dan Kasih, kemudian mengumumkan hasil kegiatan daripada pengadaan baik itu lelang maupun swakelola. Lanjut. Yang kelima adalah yang keterlibatan di dalam PBJ yaitu masyarakat. Di mana posisi masyarakat? Yang pertama, berpartisipasi di dalam pelaksanaan kegiatan swakelola. Jadi masyarakat berpartisipasi ya, ikut nongkrong di situ ketika ada kegiatan. Apabila kegiatannya tidak sesuai dengan keinginan warga masyarakat setempat tersebut, maka berhak untuk mengoreksi atau menyampaikan keberatan ya. Kemudian berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Jadi masyarakat ikut andil ya, mengawasi sebagai kontrol sosial. Jadi masyarakat itu lebih berhak bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut ketika tidak sesuai dengan perencanaan, maka wajib menegur ya. Kemudian yang keenam adalah penyedia yang terlibat di dalam PBJ ini adalah penyedia. Nah, apa ya saja yang harus disiapkan oleh penyedia? Yang pertama, memiliki tempat lokasi usaha, jadi harus jelas usahanya. Kemudian memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan di dalam pengadaan. Jadi ketika ada toko, misalkan nggak ada barangnya, kita jangan coba-coba masuk ke penyedia tersebut. Ya, kemudian memiliki kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, sesuai yang dibutuhkan. Jadi kita ini mau beli jembatan nih, misalkan besi WF ya, WF mau WF 300, mau WF 400, kemudian di toko tersebut tidak tersedia atau karena memang keterbatasan modal, toko tersebut tidak sanggup, maka kita jangan memaksakan diri, kita mencari untuk penyedia yang lain. Itu kira-kira ya, sehingga tidak terjadi permasalahan. Dan kemudian
memiliki kemampuan untuk menyediakan barang apa sudah tadi, khusus untuk pekerjaan konstruksi mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan. Nih untuk penyedia kalau memang memiliki tenaga ahli, misalkan kita mau konstruksi jembatan nih, ada tenaga ahlinya, kita ambil daripada penyedia tersebut. Tapi kalau memang tidak memiliki tenaga ahli, kita pun tadi jangan dipaksakan ya, sehingga timbul masalah di kemudian hari. Lanjut, kemudian ada perencanaan pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, perencanaan pengadaan barang dan jasa desa ada dua, ada RUP, ada RKPDes. Kalau RKPDes sering kita dengar ya, rencana kerja pemerintah desa. Kalau RUP, apa itu RUP? RUP adalah rencana umum pengadaan ya. Jadi berdampingan dua dokumen tersebut ya, RUP maupun RKPDes. RKPDes harus meliputi poin penting tentang satu, jenis kegiatan, kemudian lokasi kegiatan, volume kegiatan, biaya yang tadi di RAB itu, kemudian sasarannya apa supaya tercapai outputnya, kemudian waktu pelaksanaan, kemudian waktu pelaksana kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatannya, anggarannya berapa, kemudian tim yang akan melaksanakan kegiatan tersebut harus ditentukan, kemudian rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan. Jadi mengacu kepada rencana anggaran biaya lagi, karena kalau tidak ada biaya tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan. Lanjut, hasil perencanaan pengadaan harus dimuat di dalam rencana kerja pemerintah desa dan diumumkan oleh kepala desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekarang, kurang-kurangnya pada papan pengumuman. Jadi ketika kepala desa, TPK, Kawurkasi mau melaksanakan kegiatan, maka sosialisasi yang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan. Jangan kita datang ketika akan membangun, tiba-tiba datang ke warga masyarakat, tiba-tiba masyarakat bertanya, ini material apa ini, mau membangun apa? Nah, jangan seperti itu, tapi lebih ke sosialisasi dulu sebelum kita melaksanakan pembangunan, sehingga tidak terjadi permasalahan. Atau paling tidak papan proyek itu harus dipasang, atau biasa disebut papan kegiatan. Apa itu papan kegiatan? Isinya yang pertama nama kegiatan, misalkan pengaspalan jalan, kemudian nilai pengadaannya ya, nilai pengadaannya misalkan sekian, kemudian jenis pengadaannya, sumber anggarannya, kemudian TPK-nya, dan lokasi dan volume ya tentunya. Nah, itu biasa tertera di dalam papan proyek atau papan kegiatan yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan itu sendiri. Lanjut, persiapan pengadaan barang dan jasa di desa. Metode pengadaan ada di sini, ada kasih dan kaur ya. Bagaimana kasih dan kaur melakukan pengadaan barang dan jasa di desa. Ada swaklola, ada penyedia. Bagaimana nanti melalui swaklola dan bagaimana nanti melalui penyedia. Sahabat desa, kita lanjut kembali. Mudah-mudahan, karena kalau hari ini kita bahas tidak mungkin cukup waktu ya, sehingga kalian menjadi jenuh. Sahabat desa, mudah-mudahan siapa saja penyedia itu, kemudian swaklola itu bagaimana, kita akan lanjut di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi referensi buat kalian semua, sehingga kalian semua bisa memiliki rasa memiliki ke desa masing-masing, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap desa masing-masing, sehingga melakukan kontrol sosial dengan baik, menyampaikan apa yang benar dan mengoreksi apa yang salah, sehingga meluruskan yang salah dan membenarkan yang benar. Sahabat desa, salam merdesa.